Hello creator, pada video kali ini gue akan membahas tentang sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa membuat konten itu harus sesuai dengan passion kita. Hello creator, nama gue Rudy. Di channel ini gue akan membahas tentang konten creator, entah itu di TikTok, Instagram, dan YouTube. Apapun itu yang berkaitan dengan konten creator akan gue bahas di channel ini. Jadi buat gue yang tertarik, langsung saja subscribe. Oke, di video pendek yang gue upload kemarin, gue sudah mengatakan kalau gue itu kurang setuju dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa membuat konten itu harus sesuai dengan passion kita. Dan pada video kali ini gue akan menjelaskan kenapa sih gue kurang setuju dengan pernyataan tersebut. Oke, mari kita mulai. Kita bahas mulai dari membuat konten. Gua rasa membuat konten itu semua orang bisa melakukannya. Tidak harus sesuai passion, tidak harus juga sesuai dengan apa yang kita suka lakukan, melainkan harus sesuai dengan apa yang sering kita lakukan dan kita konsisten melakukan hal tersebut. Ya meskipun itu bukan passion kita, tapi kalau kita sering melakukan hal itu, ya terus kita rekam akan menjadi sebuah konten juga. Terus alasan mengapa gue kurang setuju dengan pernyataan yang mengatakan bahwa membuat sebuah konten itu harus sesuai dengan passion, karena gue membuat konten untuk gue upload di channel ini aja tidak sesuai dengan passion gue. Gue sukanya nulis skrip, tapi gue tidak suka merekam kayak gini, apalagi pas editingnya. Menurut gue agak ribet, tapi ya gue karena sering melakukannya, terus gue rekam akhirnya menjadi sebuah konten. Tidak sesuai dengan passion dan tidak sesuai dengan apa yang gue suka. Terus menurut gue kalau bikin konten sesuai passion itu kayaknya emang sih bikinnya lebih seru dan lebih kerasa prosesnya. Cuma kalau kita bisa konsisten melakukan hal tersebut itu bagus. Tapi kalau kita cuma melakukan passion kita di waktu jam kosong aja seperti 2 kali dalam sebulan, kayaknya itu kurang maksimal deh. Masa ya kalian mau upload video 2 atau 3 video dalam sebulan? Itu kayaknya kurang worth it untuk di YouTube, apalagi di Instagram dan TikTok. Oleh karena itu ini menjadi salah satu alasan gue kenapa gue kurang setuju kalau membuat konten itu harus sesuai dengan passion kita. Kalau kalian ikutin passion kalian dan kalian cuma bisa dapat 2-3 konten dalam sebulan, itu kurang worth it. Tapi kalau kalian bisa dapat ya minimal 2 konten dalam seminggu, itu boleh kalian ikutin passion kalian, tidak ada paksaan sedikit pun. Dan buat kalian yang kayak gua yang cuma bisa 2-3 kali melakukan passion dalam sebulan, ya kalian bisa coba ikutin tips ini. Buat sesuatu yang sering kalian lakukan, misalkan kalian masak, makan, pergi hangout, atau lain sebagainya. Nah, terus kalian rekam hal yang kalian lakukan itu. Misalkan kalian lagi makan, terus kalian rekam dan itu akan menjadi sebuah konten. Meskipun kalian tidak suka, tapi kalau kalian paksain, paling tidak dalam seminggu kalian bisa mendapatkan 1 konten dan 4 konten dalam sebulan. Ini akan lebih baik dibanding kalian mengikuti passion kalian dan cuma mendapatkan 2 konten dalam 1 bulan. Gue ingatin ini cuma pendapat pribadi aja. Kalau lu merasa pendapat ini kurang tepat, ya nggak masalah. Gue nggak memaksa kalian untuk menyetujui pendapat gue ini, dan gue juga nggak memaksa kalian untuk lu harus ikut apa kata gue, enggak. Soalnya gue juga masih pemula untuk membuat konten di YouTube ini, dan channel gue juga baru bikin baru-baru ini 2 minggu yang lalu. Jadi gue bukan orang yang udah sukses di dalam konten creator, tapi gue juga baru mulai seperti kalian. Kalau menurut lu menjalankan sesuai passion akan lebih baik dan lebih menyenangkan meskipun itu cuma dapat 2 konten dalam sebulan, ya nggak apa-apa. Ini kembali lagi ke diri kita masing-masing dan tergantung juga tujuan kita membuat konten itu apa. Apakah untuk biografi aja atau untuk mencari sampingan dan lain sebagainya. Pasti di antara kalian ada yang berpikir,
Kalau nggak membuat konten sesuai passion, nanti malah cepat bosan dan malah akan sampai tengah jalan aja kita buat konten. Paling bertahan cuma 1 sampai 2 bulan, habis itu udah channelnya ditinggalkan. Dan ini persis seperti yang gua katakan tadi, kembali lagi ke diri kita masing-masing. Intinya di sini adalah ikutin aja apa kata hati kalian. Nah, sekian dulu video penjelasan dari gua mengenai kenapa gua kurang setuju dengan pernyataan yang mengatakan bahwa membuat konten itu harus sesuai dengan passion kita. Buat lo yang pengen jadi seorang content creator, jangan lupa subscribe ke channel ini karena channel ini akan membahas banyak tips dan tutorial cara menjadi seorang content creator. Dan buat kalian yang sudah subscribe, kalian bisa tanya-tanya langsung ke gua dengan cara DM gua di Instagram di @rudyharps. Akan gua usahakan untuk menjawab pertanyaan dari kalian semua satu persatu. Sekian video kali ini, salam creator.